Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi wahidil ahad, al-fardis samad, alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nahmaduhu ta'ala wa nastahdihi wa nastarshiduhu wa natubu ilayhi wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa azimina wa qurrati a'yunina Muhammad, man ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin, hadiya wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhni sirajan wa haja wa qamaran munira. Wa hadallahu bihi ummata wa kashafa bihi al-gummah wa ballagha ar-risalata wa adda al-amanah wa nasaha al-ummata fajazahu Allahu 'anna khaira ma jaza nabiyyan min anbiya'ihi. Ashhadu an la ilaha illallahul al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah sadiqul wa'di al-amin. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibina at-tahirin. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, syahru ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diutus oleh Allah untuk menyebarkan Islam yang rahmatan lil alamin. Marilah bersama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kita mati kecuali dalam keadaan beriman dan Islam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Judul khutbah pada kesempatan kali ini menyambut bulan suci Ramadan. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, hari ini Jumat 1 Maret 2024 bertepatan dengan 20 Sya'ban 1445 Hijriah. Sebentar lagi kita akan kedatangan tamu agung, tamu kekasih kita sebagai seorang mukmin dan muslim, tamu yang senantiasa kita tunggu-tunggu sepanjang tahun, yaitu bulan suci Ramadan, bulan yang diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hamba yang bertakwa, bulan yang penuh barokah, bulan di mana kita dianjurkan untuk bertaubat, berburu rahmat dan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya melalui ibadah-ibadah yang telah Allah perintahkan dan Allah tawarkan dengan imbalan pahala yang berlipat ganda. Bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, serta pembeda antara yang benar dan yang batil.
Barang siapa yang mendapatkan bulan itu, ia diperintahkan untuk berpuasa. Barang siapa yang tidak dapat melaksanakan puasa karena sakit atau karena dalam perjalanan, maka wajib menggantinya pada hari-hari yang lain sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna as-sanatu kullaha Ramadan. Sekiranya umatku mengetahui keutamaan-keutamaan yang ada pada bulan Ramadan, niscaya mereka akan berharap agar 1 tahun penuh dijadikan oleh Allah sebagai bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kebaikan yang dikerjakan oleh anak Adam, pahalanya dilipat gandakan hingga 700 kali lipat, kecuali puasa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, puasa itu untukku dan aku yang akan memberinya pahala langsung. Dia meninggalkan syahwatnya, makan dan minumnya demi aku. Puasa itu perisai, dan bagi yang berpuasa ia memiliki 2 kebahagiaan. Kebahagiaan tatkala berbuka puasa dan kebahagiaan tatkala bertemu dengan Tuhannya. Maka sudah selayaknya dalam rangka menyambut tamu yang agung yang kita cintai bersama, kita persiapkan diri agar kita dapat menyambut kedatangannya dengan tanpa mengecewakan. Sedemikian mulianya bulan ini hingga Rasulullah dan para sahabatnya mempersiapkan kedatangan bulan Ramadan jauh-jauh hari sebelumnya. Mu'alla bin Al-Fadl berkata, dulu para salafus soleh 6 bulan sebelum Ramadan terbiasa memohon kepada Allah supaya bisa berjumpa dengan Ramadan. Apabila mereka sudah menjumpai Ramadan, mereka memohon agar diberi taufik serta dianugerahi kesungguhan dan semangat olehnya. Apabila mereka telah menyempurnakannya, maka 6 bulan berikutnya mereka memohon padanya agar amalan-amalan yang mereka lakukan pada bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 bulan sebelumnya, yaitu pada bulan Rajab, para salafus soleh sudah berkonsentrasi menyambut Ramadan dan senantiasa memanjatkan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah hidup kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah usia kami pada bulan Ramadan. Demikian doa ini diulang-ulang hingga masuk pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan pemutihan atas dosa-dosa hamba yang Allah menghendaki. Maka jangan sampai terlewatkan begitu saja tanpa kita mendapatkan apa-apa, sehingga Ramadan pergi meninggalkan kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh merugi bagi seseorang yang kedatangan bulan Ramadan hingga ia pergi meninggalkannya dan dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara umum, ada beberapa bentuk persiapan yang mesti dilakukan oleh setiap muslim, yaitu persiapan ilmu, persiapan mental, dan persiapan amal. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Persiapan pertama adalah persiapan ilmu. Agar ibadah yang kita laksanakan benar dan sah, maka terlebih dahulu harus mengetahui ilmunya, mengetahui syarat rukun dan hal-hal yang dapat membatalkannya. Tanpa mengetahui syarat rukun dan hal-hal yang membatalkannya, maka berpotensi apa yang kita laksanakan tidak benar. Jika ini yang terjadi, maka seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Maka mengetahui pengertian puasa
dengan detil tata cara serta syarat rukun dan hal-hal yang harus dihindari sangatlah penting agar puasa kita benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam hal ibadah lain, salat tarawih, iktikaf, qiyamul lail, membaca Al-Qur'an dan ibadah-ibadah lainnya. Jalan terbaik bagi yang masih awam adalah mengaji dan bertanya kepada seorang guru yang diyakini keilmuannya agar mendapatkan penjelasan-penjelasan secara mendetil. Kedua, persiapan mental dan iman. Persiapan mental untuk menerima kedatangan bulan Ramadan sangatlah penting. Sangatlah merugi bagi orang-orang yang tidak siap mental menyambut kedatangan Ramadan, sehingga ketika Ramadan datang tidak ada hal-hal yang dapat ia lakukan kecuali perasaan tidak nyaman atau bahkan acuh tak acuh. Tidak ada bedanya bulan Ramadan dengan bulan-bulan lainnya. Agar hati kita lebih siap dalam memasuki bulan Ramadan, maka cara terbaik adalah dengan mengingat-ingat kembali keutamaan Ramadan. Sebab keutamaan inilah yang akan memotivasi seorang muslim untuk menjalani kewajiban puasa Ramadan dan berbagai amalan-amalan pendukungnya dengan penuh semangat. Perhatikan bagaimana motivasi yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya sesaat sebelum memasuki bulan Ramadan. Salman Al-Farisi, salah seorang sahabat Nabi Muhammad, menuturkan kepada kita bahwa pada hari-hari terakhir bulan Sya'ban, Rasulullah berkhutbah, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya telah dekat kepadamu sekalian bulan yang agung, bulan yang penuh berkah, bulan yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Inilah Ramadan, bulan yang Allah tetapkan puasa di siang harinya sebagai kewajiban dan sholat tarawih di malam harinya sebagai sunnah." Apa yang dilakukan oleh Sayyidah Zubaidah, istri dari Khalifah Harun Ar-Rasyid radhiyallahu anhuma, pada bulan Ramadan beliau membuat pengairan ke padang Arafah dari tempat yang sangat jauh, sehingga para jamaah haji dapat menikmatinya hingga sekarang, apa yang disebut dengan air Zubaidah. Barang siapa yang ingin mendekatkan diri kepada Allah di bulan ini dengan suatu amalan sunnah, maka pahalanya seolah-olah ia melakukan amalan wajib pada bulan lainnya. Dan barang siapa melakukan amalan wajib pada bulan ini, maka ia akan dibalas dengan pahala seolah-olah telah melakukan 70 amalan wajib pada bulan lainnya. Inilah bulan kesabaran dan ganjaran. Bagi kesabaran yang sejati yaitu jannah. Bulan ini juga merupakan bulan simpati terhadap sesama. Pada bulan ini rezeki orang-orang beriman ditambah. Barang siapa memberi makan untuk berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, maka kepadanya dibalas dengan ampunan terhadap dosa-dosanya dan dibebaskan dari api neraka jahanam, dan ia memperoleh ganjaran yang sama sebagaimana orang yang berpuasa tanpa sedikit pun mengurangi pahala puasa dari orang tersebut. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, dengan mengingat-ingat keutamaan Ramadan, maka hati kita lebih siap untuk memasuki bulan Ramadan. Terlebih ketika kita harus berdoa agar dipertemukan dengan Ramadan. Berdoa berarti mempersiapkan mental dan hati, sebagaimana yang disebutkan di atas. Rasulullah SAW jika telah memasuki bulan Rajab, beliau memanjatkan doa agar dipertemukan dengan Ramadan. Persiapan yang ketiga adalah persiapan amal. Memperbanyak amal merupakan salah satu bentuk keseriusan dalam memuliakan datangnya Ramadan, terutama pada bulan Sya'ban. Rasulullah SAW mengisinya dengan memperbanyak berpuasa di bulan ini sebagai persiapan menghadapi bulan Ramadan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW berpuasa hingga kami mengira beliau tidak berbuka, dan beliau berbuka hingga kami mengira beliau tidak puasa. Tidaklah kami melihat Rasulullah menyempurnakan puasanya sebulan penuh selain bulan Ramadan.
dan tidaklah kami melihat beliau berpuasa lebih banyak selain pada bulan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari. Selain memperbanyak puasa, para salafus soleh juga membiasakan diri dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ketika kaum muslimin memasuki bulan Sya'ban, mereka sibuk membaca Al-Quran dan mengeluarkan zakat mal untuk membantu fakir miskin yang berpuasa. Seorang salafus soleh juga pernah berkata, Sya'ban adalah bulan para pembaca Al-Quran. Jamaah Jumat rahimakumullah. Karena itu Abu Bakar Al-Waraq Al-Balkhi rahimahullah membuat sebuah perumpamaan bahwa Rajab adalah bulan untuk menanam, Sya'ban adalah bulan untuk mengairi, dan Ramadan adalah bulan untuk memanen. Singkatnya, agar buah bisa dipetik di bulan Ramadan, kita mesti harus menyiapkan benih yang akan kita semai, dan ia harus diairi sampai menghasilkan buah yang banyak. Puasa, qiyamul lail, bersedekah, dan berbagai amal soleh di bulan Rajab dan Sya'ban, semua itu untuk menanam amal soleh. Tujuannya agar kita bisa memanen kelezatan puasa dan beramal soleh di bulan Ramadan. Karenanya, lezatnya Ramadan tidak bisa datang dinikmati begitu saja, namun ia butuh pengorbanan dan kesabaran serta perjuangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.